Shalom, selamat pagi saudara-saudariku pendengar Geni yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya Jeffrey Chandra dari Paroki Santo Yosef, di mana pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul pembaharuan karakter. Di mana firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 20 sampai dengan 24. Marilah kita bersama-sama mendengarkannya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Apa yang dimaksud dengan karakter? Karakter di sini adalah sifat, watak ataupun budi pekerti yang melekat di dalam kepribadian seseorang yang membedakan orang tersebut dengan orang yang lain. Di dalam kehidupan bermasyarakat, kita banyak melihat ada orang-orang dengan karakter yang positif. Biasanya orang yang memiliki karakter yang positif memiliki sifat-sifat jujur, rajin bekerja, sabar, murah hati, suka menolong, memiliki tanggung jawab, serta memiliki komitmen atas apa yang dipikirkan dan diucapkannya. Sebaliknya, orang-orang dengan karakter yang buruk memiliki sifat-sifat yang berlawanan dengan yang saya sebutkan tadi. Di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus, kita dituntut memiliki karakter yang baik, seperti yang berlaku di dalam masyarakat. Di samping harus memiliki karakter yang baik, kita juga dituntut memiliki karakter Kristus. Apa yang dimaksud dengan karakter Kristus di sini? Kalau kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22-23, di sana dikatakan tentang buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Sifat-sifat dari buah-buah roh inilah yang merupakan karakter yang dimiliki oleh Kristus. Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi buah-buah roh itu mencerminkan daripada karakter dari Kristus sendiri. Yang perlu kita renungkan sekarang adalah, apakah kita sebagai murid-murid Kristus sudah memiliki karakter yang baik seperti yang berlaku di dalam masyarakat, sekaligus memiliki karakter seperti yang dimiliki oleh Kristus? Pertanyaannya, mengapa kita perlu memiliki karakter yang baik dan memiliki karakter Kristus? Yang pertama adalah, sebagian besar masyarakat di dalam lingkungan kita melihat dan mengenal kita dari karakter yang kita miliki. Mereka mengenal kita bukan dari karunia-karunia Roh Kudus yang telah kita miliki di dalam pelayanan kita, di dalam persekutuan doa, ataupun di dalam kehidupan kita menggereja. Sebaliknya, mereka hanya mengenal kita dan melihat kita dari karakter yang kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan panggilan kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata banyak sekali murid-murid Kristus
yang belum memiliki karakter yang baik secara umum dan memiliki karakter Kristus. Sehingga seringkali tugas kita sebagai murid-murid Yesus untuk mewartakan Injil itu mengalami hambatan karena karakter yang dimiliki oleh murid-murid Yesus sendiri, karena tidak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Injil. Karakter yang kita miliki berbeda dengan apa yang kita beritakan, sehingga menimbulkan banyak penolakan bagi dunia ini. Kemudian yang ketiga, seharusnya kita sebagai murid Kristus memiliki karakter yang baik dan memiliki karakter Kristus sebagai bagian daripada pewartaan Injil itu sendiri. Jadi melalui karakter yang kita miliki, orang itu bisa mengenal Kristus yang kita wartakan. Itulah 3 hal yang perlu kita renungkan supaya pewartaan kabar gembira yang menjadi tugas kita sebagai murid-murid Kristus itu bisa berjalan dengan baik dan efektif. Nah, di dalam perikop yang pagi ini kita sama-sama dengar, di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu mengalami pembaharuan karakter melalui pembaharuan di dalam roh dan pikiran. Seperti kita ketahui, melalui karunia Roh Kudus yang telah kita terima pada saat kita pembaptisan, maka Roh Kudus itu akan memperbaharui roh dan pikiran kita, sehingga kita akan memiliki pikiran Kristus. Nah, di mana pikiran-pikiran kita yang baik ini akan menghasilkan suatu perbuatan-perbuatan yang baru, dan perbuatan-perbuatan yang selalu kita lakukan terus-menerus akan membentuk kebiasaan-kebiasaan baru. Dan kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki itu akan membentuk karakter kita. Nah, karena kita sudah memiliki pikiran Kristus, akhirnya terbentuklah karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Tetapi sayangnya seringkali di dalam pembaharuan ini, kita hanya stuck di dalam pembaharuan di dalam roh aja. Hanya roh kita yang diperbaharui oleh Roh Kudus, sedangkan pikiran dan karakter kita tetap menjadi manusia lama. Di mana pada perikop ini Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus mengalami pembaharuan dari manusia lama yang hidup di dalam kedagingan kita menjadi manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kekudusan dan kebenaran yang sesungguhnya, sehingga hidup kita selalu dibimbing oleh kuasa Roh Kudus itu sendiri. Mengapa kita hanya berhenti di dalam pembaharuan roh? Karena seringkali kita beranggapan bahwa pembaharuan itu menjadi tanggung jawab daripada Roh Kudus. Kita selalu berpikir bahwa Roh Kuduslah yang akan mengubah diri kita. Seharusnya tanggung jawab untuk transformasi perubahan karakter itu menjadi tanggung jawab kita. Kitalah yang harus berjuang, kitalah yang harus berusaha dengan tekun sepanjang hidup kita untuk selalu berubah melalui kuasa Roh Kudus yang telah kita terima, sehingga kita akan membentuk suatu karakter yang baru, yaitu karakter Kristus. Lalu pertanyaannya, di mana peranan Roh Kudus di dalam pembaharuan karakter yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah Roh Kudus akan menunjukkan dan membimbing kita kepada kehendak Allah yang baik dan benar, ya. Seperti dapat kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Kemudian yang kedua, Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk mentaati kehendak Allah dengan jalan mematahkan belenggu dosa yang telah mengikat kita pada saat kita belum diperbaharui.
di mana itu bisa kita lihat di dalam Roma pasal 7. Sehingga kita percaya dengan kuasa Roh Kudus yang telah kita terima pada saat kita diperbaharui, dan dengan perjuangan kita dengan tekun untuk selalu memperbaharui karakter kita, maka kita akan bertransformasi menjadi murid-murid Kristus yang memiliki karakter Kristus. Sehingga dengan demikian tuntutan Tuhan kita agar kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini akan bisa kita penuhi di dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan panggilan hidup kita. Demikianlah renungan singkat pada pagi hari ini. Semoga bisa memotivasi dan memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu melakukan pembaharuan karakter di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi garam dan terang bagi masyarakat di sekitar kita. Amin.